bijaksana. Calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes yang beranggotakan saya, Dwi Hari Pambuti dari SMK Negeri 2 Songgong. Saya, Anik Mahtur Fajarini dari SMP Negeri 1 Jati Barat. Saya, Ahmad Firdaus dari SMP Negeri 2 Songgong. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak Firdaus. Waalaikumsalam Pak Dwi. Monggo Pak Dwi. Iya. Mana Pak? Bagaimana kabarnya pada siang hari ini Bapak Firdaus? Alhamdulillah Pak Dwi. Nah, Pak Dwi gimana? Alhamdulillah saya juga. Dengar-dengar nanti hari Senin Bapak akan mengobservasi salah satu guru di sekolah kita. Ya betul Pak. Siapa itu? Itu Bu An. Bu Anik ya. Bu Anik itu kalau boleh tahu guru baru ya Pak? Guru baru. Ya, mengampu mata pelajaran apa? Itu kalau tidak salah ngajar BK Pak. Ngajar PK. Iya, baik. Saya di sini sebagai pengamat ya. Jadi sebelum Bapak Firdaus melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak Firdaus. Ya, kan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada pertemuan kita hari ini. Ya, apakah pada coaching itu rubrik penilaian apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, ya, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Sudah tahu Pak prinsip coaching? Ya. Tahu. Ya, yang pertama kan kemitraan, proses kreatif, dan yang ketiga apa Pak? Apa ya? Saya lupa Pak. Memaksimalkan Maksimalkan potensi. Ya. Pertanyaan pertama kita, Ya, silakan Pak. yang akan saya tanyakan kepada Bapak Firdaus yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Nah, yang ingin saya kembangkan itu yang pertama mengenai presensi Pak atau kehadiran. Kemudian yang kedua, saya akan menanyakan ke Bu Ani mengenai cara mendengarkan yang aktif itu yang seperti apa. Dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ke Bu Ani. Ya, oke, itu benar pertama. Pertanyaan kedua Pak, berkaitan dengan kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang spesifik ya Pak ya? Kalau spesifik itu yang akan saya tanyakan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, itu yang spesifik ke Bu Ani. Ya, kenapa Pak? Ya karena dua masalah ini yang menurut saya paling urgent menurut saya tanyakan dan untuk saya klarifikasi ke Bu Ani. Oke. Kemudian Pak Firdaus, pertanyaan terakhir dari saya itu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak untuk tujuan pengembangan dalam proses coaching hari ini? Nah, yang menjadi indikator itu adalah bagaimana cara menemukan solusi dari permasalahan yang ada, Pak. Serta langkah-langkahnya bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah itu, Pak. Itu indikatornya. Ya, oke. Ya, bagus Pak Firdaus sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan dari saya ya. Demikian dulu ya Pak pra-observasi kita hari ini ya. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya ya. Siap. Ya Pak. Ya, Oke. Pak. Oke Pak Firdaus, terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, semangat ya Pak Firdaus ya. Terima kasih, Melakukan Pak. Terima kasih. coaching kepada Ibu Ani. Ya, semangat. Siap. Terima kasih. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Firdaus. Iya Pak Dwi. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam Pak Dwi. Monggo. Boleh duduk Bu? Monggo Pak, silakan. Ini Bu, dengar-dengar Bu Ani ada yang mau diceritakan ke saya. Iya Pak, ada yang ingin saya sampaikan sama Pak Firdaus. Gimana Bu? Jadi begini, tentang
rekan-rekan saya di sekolah Pak, saya perhatikan itu cara mengajarnya, metode pembelajarannya itu masih monoton, hanya itu saja. Seperti yang kita ketahui kan Pak, kita kan sudah masuk ke kurikulum merdeka di mana kita juga dibebaskan untuk memberikan metode pembelajaran atau metode pembelajaran yang semenarik mungkin. Tapi saya lihat karena mungkin di sini banyak guru yang senior, jadi pembelajaran yang diberikan hanya itu saja, ceramah-ceramah saja seperti itu Pak. Jadi inti dari permasalahannya yang saya tangkap ini karena pembelajaran teman-teman masih kurang variatif gitu ya Bu ya? Iya, ya kurang variatif pembelajarannya gitu Pak. Terus yang Ibu harapkan gitu yang seperti apa? Saya sih berharapnya ya Pak ya, rekan-rekan di sini itu dalam memberikan pembelajaran di kelas khususnya ya Pak ya, memiliki cara penyampaian yang bervariatif Pak. Seperti yang kita ketahui itu kan banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran, seperti ada Quizizz ataupun Canva, atau minimal saja nih Pak, bisa menggunakan dengan PowerPoint atau slide-slide yang sederhana itu juga menurut saya sudah lebih bervariatif nih pembelajarannya Pak. Jadi memang salah satu yang diharapkan itu kan pembelajaran yang variatif ya. Jadi kalau dalam level itu kalau setahu saya pembelajaran yang variatif itu masuknya ke level 10. Nah kalau menurut Bu Ani, teman-teman itu masuknya ke level berapa? Menurut saya ya Pak ya, untuk saat ini karena banyak guru yang masih belum memahami, banyak guru yang senior juga, saat ini mungkin ada di level 5 Pak. Di level 5 ya Bu ya? Iya. Terus kalau memang Bu Ani melihat teman-teman itu sekarang berada di level 5, kira-kira mau ditingkatkan sampai ke level berapa ini Bu Ani? Mungkin ke level 7 dulu Pak. Ke level 7? Iya. Udah langsung yang tinggi Bu Ani? Enggak, karena kan mengingat banyak yang itu ya Pak ya, guru-guru senior juga masih banyak yang minatnya atau keinginan untuk memberikan pembelajaran yang bervariatif itu masih agak kurang. Jadi untuk ke angka 10 kayaknya berat ya? Tidak mungkin masih berat. Oke Bu, kira-kira yang akan Ibu lakukan itu apa? Untuk saat ini mungkin dengan cara mentoring ya Pak ya, memberikan kayak pendampingan secara face to face. Mungkin yang saya pikirkan hanya itu, baru sampai situ Pak. Selain mentoring mungkin yang pernah Ibu lakukan, yang akan Ibu lakukan kira-kira apa? Yang kira-kira nyaman lah untuk teman-teman. Strategi apa ya yang akan saya lakukan selain mentoring itu mungkin dengan cara yang pertama mungkin saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum Pak untuk mengadakan pelatihan seperti ada workshop atau ada IHT gitu ya Pak ya? Iya, IHT tentang pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Itu Pak. Jadi dari dua alternatif tadi mentoring sama IHT pelatihan, berarti Bu Ani fokusnya ke mentoring ya? Kayaknya lebih ke mentoring dulu Pak, karena kalau misalkan dengan cara IHT atau workshop itu kan membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan perencanaan juga, kemudian memakan biaya. Mungkin yang untuk saat ini yang akan saya terapkan mentoring terlebih dahulu Pak. Kalau Bu Ani mau melaksanakan mentoring, kira-kira butuh bantuan dari siapa saja? Pastinya butuh dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan Bapak atau Ibu guru yang kompeten dalam bidang IT dan juga mungkin akan berkolaborasi juga dengan Bapak Ibu guru yang sudah memiliki pembelajaran yang bervariatif seperti di sini juga sudah ada Pak Puji dan Pak Atika. Ya udah, ya itu aja Bu. Jadi mudah-mudahan nanti Bu Ani bisa melaksanakan kegiatan mentoring dengan baik karena mungkin dari dua alternatif ini Bu Ani condongnya ke mentoring. Kira-kira nanti pada saat kegiatan mentoring itu akan dilaksanakan kapan itu? Secepatnya Pak, insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan mentoring ini minggu depan dengan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang seperti sudah saya sebutkan tadi Pak. Ya sudah Bu, jadi dari pembicaraan ini saya punya gambaran Bu Ani ini mengharapkan teman-teman ini bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih variatif dan mudah-mudahan nanti dengan kegiatan mentoring dibantu oleh teman-teman yang lain
nanti bisa didapatkan apa yang Bu Ani inginkan dari teman-teman. Itu aja mungkin Bu Ani untuk kegiatan mentoring kali ini. Oke Pak, terima kasih banyak Pak dari kegiatan mentoring ini atau coaching ini saya mendapatkan banyak sekali perubahan-perubahan yang ingin saya lakukan gitu Pak. Amin, amin. Iya. Ya, mudah-mudahan terencana dan sukses nanti kegiatan mentoring. Iya. Terima kasih Pak Firdaus. Selamat melaksanakan kegiatan mentoring ke depan. Monggo, Iya, Bu Ani. terima kasih Pak Firdaus. Saya kenal dulu. Iya, Pak. monggo. Ya, assalamualaikum. Iya, monggo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Firdaus. Waalaikumsalam Pak Dwi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Dwi, baik. Monggo Pak, duduk Pak. Gimana Iya. Pak? Kemarin Bapak Firdaus sudah melakukan coaching dengan Ibu Ani ya? Ya, betul sudah. Ya, ini kan tahap pasca observasi ya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak ya terkait pasca observasi. Pertanyaannya yaitu apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Nah, ini Pak, kemarin waktu saya melakukan coaching dengan Bu Ani, saya mencoba menggunakan algoritma. Ya. Jadi mulai dari saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Itu semua saya lakukan dan saya tanyakan ke Bu Ani. Dan menurut saya Tirta ini salah satu cara yang bisa saya pakai untuk mencari atau menggali apa yang ada di benak Bu Ani dan menemukan solusi-solusinya itu Pak. Jadi kemarin saya menggunakan itu Pak. Ya. Ya. Betul sekali Pak Firdaus ya. Menurut saya sebagai observer Bapak Firdaus ya, Pak Firdaus itu dalam melakukan proses coaching itu sudah berjalan dengan baik. Sudah sesuai dengan proses alur Tirta. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga coaching bisa menemukan solusi atas permasalahan-permasalahannya. Dan coaching tadi sesuai dengan prinsip coaching nih Pak. Dan selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir Pak nih ya. Kompetensi apa yang Bapak kembangkan lagi dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan? Nah, ini Pak. Pertanyaan ini mungkin jawaban saya sama seperti tadi Pak. Saya akan mencoba menggali pertanyaan dari teman-teman dengan menggunakan Tirta. Jadi saya ingin mendalam lagi tentang Tirta Pak. Karena saya tertarik sekali nih Pak dengan Tirta. Ya. Itu Pak, itu yang nanti akan saya berdalami. Oke, semoga proses kedepannya lagi itu kita bisa melakukan coaching yang lebih baik nih Pak. Lebih baik daripada kemarin nih Pak. Oke Pak, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus. Saya akan ke ruang Bapak Kepala Sekolah dulu karena saya berbagi. Silakan. Monggo Pak Firdaus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dwi. Ya, Bu Ani. Nih, silakan duduk. Terima kasih Bu Ani. Nih, apa kabarnya hari ini Pak Dwi? Alhamdulillah baik dan sehat Bu Ani. Ya, dengar-dengar Pak Dwi mau melakukan coaching ya? Iya Bu Ani. Kalau boleh tahu mau coaching dengan siapa hari ini? Hari ini nanti saya coaching dengan Bapak Firdaus. Kalau boleh tahu Pak Firdaus itu mengajar mata pelajaran apa ya? PPKN, kebetulan dia juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Oke. Sebelum Pak Dwi melakukan coaching terlebih dahulu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Pak Dwi. Pertama-tama saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita hari ini.
Nah, pada coaching hari ini, coaching dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Nah, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, ya. Kemudian saya juga akan mendiskusikan dengan prinsip-prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi. Nah, saya akan bertanya sama Mbak Dwi, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari coaching hari ini? Kompetensinya ya Bu, yaitu yang pertama presence atau kehadiran, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, jadi ada presence, ada menanyakan pertanyaan berbobot, ya, di antaranya itu. Nah, kemudian yang kedua, Pak Dwi, saya mau bertanya nih, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik di proses coaching ini, supervisi ini? Yang spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Nah, jadi mau yang dikembangkan itu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Oke, kalau begitu indikator yang bagaimana sih yang Bapak inginkan dari proses coaching dengan Pak Firdaus ini? Dalam proses coaching ini saya ingin menemukan solusi Bu. Solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Oke, jadi Pak Dwi ingin menemukan solusi dan menemukan memecahkan masalah yang dialami oleh Pak Firdaus. Oke, sekian dulu praobservasi hari ini. Silakan nanti panjenengan bisa langsung coaching dengan Pak Firdaus. Saya pamit dulu ya Bu untuk persiapan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Pak Firdaus. Oh, waalaikumsalam, Pak Dwi, Bu Ani. Silakan duduk, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Firdaus? Alhamdulillah sehat, Pak Dwi. Pak Dwi gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, Tetap semangat ya. tetap untuk dong, menjalani tetap semangat. kegiatan di hari ini. Oh Iya. ya, dengar-dengar Pak Firdaus ada yang ingin disampaikan kepada saya. Nah, betul Pak. Jadi kebetulan ini Pak Dwi datang ini. Ada yang mau saya ceritakan ke Pak Dwi, Pak. Ini mengenai masalah teman-teman di sekolah. Jadi saya perhatikan teman-teman itu dari tahun ke tahun itu cara pembelajarannya itu saja, Pak. Jadi masih menggunakan metode konvensional, ceramah terus, Pak. Ya. Padahal kan sekarang zaman semakin canggih, Pak. Ya. Jadi saya perhatikan banyak teman-teman yang belum bisa memanfaatkan teknologi-teknologi tadi, Pak. Jadi masih mengandalkan konvensional, masih ceramah-ceramah itu. Itu Pak yang ingin saya ceritakan ke Pak Dwi. Oh, Jadi kurang variatif lah gitu ya. loh, Pak. Jadi kalau saya garis bawahi pada pembicaraan kita kali ini itu permasalahan dari Pak Firdaus itu berkaitan dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak? Iya, betul Pak. Jadi saya merasa teman-teman itu masih kurang variatif. Mulai dari medianya, model pembelajarannya itu masih menggunakan model-model yang lama. Iya. Kira-kira apa sih yang ingin Pak Firdaus dapatkan dari pembicaraan kita pada pagi hari ini? Kalau dari pembicaraan kita ini harapan saya nanti ada perubahan, Pak. Ada perubahan di sekolah, terutama pada saat pembelajaran, Pak. Oh, perubahannya Pak. Berarti adanya perubahan ya Pak. Jadi kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Firdaus dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Jadi yang saya harapkan itu perubahan pada pembelajaran, Pak. Jadi biar nanti teman-teman bisa menggunakan model, metode, atau pembelajaran yang lebih variatif. Nah, sekarang ini kan mungkin bisa kita manfaatkan beberapa aplikasi, Pak, dalam pembelajaran. Misalnya kita bisa menggunakan aplikasi Quizzes, atau mungkin kita bisa memanfaatkan aplikasi Canva, atau minimal penggunaan PPT lah Pak, itu yang paling minim Pak. Jadi supaya pembelajarannya itu tidak
tidak monoton, tidak hanya ceramah-ceramah itu saja, Pak. Baik, Lebih variatif lah. ya, baik Pak Firdaus, dari pembicaraan dengan Pak Firdaus tadi berarti kaitannya dengan penyampaian pembelajaran yang bervariatif dengan Mm, menggunakan media yang menarik. iya, Itu bisa dikatakan ideal itu dengan skala 10. iya. Kira-kira di pembelajaran Pak Firdaus itu menggunakan skala yang keberapa? Nah, ini kalau bicara skala atau level, teman-teman itu masuknya ke level 5, Pak. Mhm. Karena di sini masih banyak guru-guru senior, jadi saya anggap teman-teman itu baru di level ke-5. Oke, di level 5 ya Pak. Mm-mm. Kira-kira di level 5 ini bisa ditingkatkan ke level berapa agar pembelajaran itu lebih bervariatif dan menarik sekolah Bapak Firdaus? Nah, kalau saya enggak muluk-muluk, Pak. Mhm. Dari 5 paling saya target sampai ke level 7. Karena kebetulan di sini masih banyak sekali, Pak, guru-guru senior, Pak. Jadi saya enggak berani target sampai level 10, enggak bisa, Pak. Oke, 7 lah. baik. Level 7 ya Pak. Mm-mm. Berarti ada perjuangan loh Pak. Ya, Berarti berarti kiat usaha apa keras, atau Pak. usaha apa yang akan dilakukan oleh Pak Firdaus untuk mencapai perubahan itu? Hmm. Rencananya, Pak, yang akan saya lakukan itu dengan kegiatan mentoring, Pak. Jadi nanti ada semacam kegiatan mentoring antara individu, nanti akan saya datangi satu persatu, Pak. Face to face lah istilah kerennya, Pak. Mhm. Itu kegiatan mentoring yang nanti akan saya lakukan, Pak. Berarti kegiatan mentoring atau pendampingan nih Pak. Iya. Oke. Kira-kira ada strategi apa yang ingin Pak Firdaus laksanakan atau Pak Firdaus terapkan dan teman-teman Pak Firdaus itu merasakan nyaman dengan penyampaian dari Pak Firdaus nanti pada saat kegiatan mentoring ataupun pendampingan? Mm-mm. Jadi sebetulnya selain mentoring, Pak, saya punya rencana untuk melaksanakan kegiatan yang lain, misalnya mengadakan pelatihan atau workshop, Pak. Iya. Tapi ini tentunya perlu saya konsultasikan dulu, Pak, dengan Bapak Kepala Sekolah. Ini kira-kira dengan kegiatan ini bisa enggak meningkatkan teman-teman, kompetensi teman-teman supaya bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif gitu, Pak. Ya, berarti di angan-angan Pak Firdaus itu ada 3 ya, ada Ya, mentoring, pendampingan, atau tadi yang satunya workshop. workshop. Dari ketiga itu, eee, kira-kira Pak Firdaus itu lebih nyaman yang kegiatan yang mana? Kalau dari ketiga-tiganya ini mungkin yang lebih mudah dilaksanakan itu Mhm, mentoring, Pak. mentoring. Kenapa, Iya, Pak? karena dengan mentoring ini kan persiapannya juga mungkin bisa dilaksanakan dengan cepat, kemudian tidak harus menunggu waktu yang lama, kemudian dengan mentoring ini juga tidak perlu memakan biaya banyak untuk mencari narasumber, Pak. Jadi cukup dengan mentoring saja lah, Ya, Pak. kira-kira kalau misalkan melaksanakan kegiatan mentoring itu, Pak Firdaus itu butuh support ya atau dukungan dari siapa saja, Pak? Kalau butuh support pastinya butuh, Pak. Saya nanti akan mencoba minta bantuan dari teman-teman yang lain, terutama teman-teman yang bisa memanfaatkan IT, Pak. Mhm. Jadi nanti supaya teman-teman ini bisa dilatih supaya bisa menggunakan media yang lebih variatif. Oke, berarti Pak Firdaus akan melaksanakan kegiatan dengan cara berkolaborasi Iya. dengan rekan-rekan Pak Firdaus ya. Mm-mm. Lalu kira-kira kapan itu Pak Firdaus akan melaksanakan kegiatan mentoring atau pendampingannya? Kalau ditanya kapan, insya Allah secepatnya, Pak. Hmm, Mudah-mudahan minggu depan saya sudah bisa melaksanakan kegiatan mentoring ini, Pak, dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. baik, berarti sudah ada rencana ke depan gitu Pak Firdaus. Hmm, Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Firdaus dapatkan? dari pembicaraan kali ini saya mendapatkan sedikit gambaran, Pak, bagaimana terjadinya sebuah perubahan di sekolah saya, terutama dengan kegiatan mentoring ini, Pak. Dan tentunya ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada bantuan dari teman-teman di sekolah, yang terutama yang memiliki keahlian di bidang IT, Pak.
dalam pembelajarannya terutama. Baik, alhamdulillah Pak Firdaus itu sudah ada gambaran Mm-mm. bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang ada pada sekolah Bapak Firdaus Iya. ya. Semoga pembelajarannya lebih bervariatif Amin, dengan amin, Pak. menggunakan media pembelajaran yang menarik. Mm-mm. Mungkin percakapan kita hari ini sudah dicukupkan sampai di sini saja nih Pak. Iya, Pak. Karena ada kegiatan lagi, saya harus menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah. Mm-mm. Semoga Pak Firdaus rencananya bisa berjalan dengan lancar Amin, amin. dan sukses ke depannya gitu Pak. Iya, Pak. Itu saja Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Ya, terima kasih Pak. Ini Pak sudah meluangkan waktunya buat saya Pak. Mudah-mudahan nanti semua yang disampaikan Pak Dwi itu bisa saya laksanakan Pak dengan Ya. baik. Oke, Pak Firdaus, lain kali apabila ada permasalahan bisa diceritakan dengan saya lagi Pak Firdaus. Iya, siap Pak Dwi. Pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Siap. Monggo Pak Firdaus, Iya. saya pamit dulu. Ya, makasih Pak Dwi. ruang Berdua nih. kepala sekolah. Iya. Tetap semangat Pak Firdaus. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, gimana tadi sudah melakukan kucing dengan Pak Firdaus? Alhamdulillah sudah Ibu Ani. Bagaimana perasaannya selama melakukan kucing? Ya perasaannya sungguh luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan setidaknya saya bisa merasa lega Ibu Ani ya. Untuk evaluasi kita hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Dwi. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Tadi di coaching tadi itu saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta Bu. Ya, oke. Yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, baik. Sehingga dengan alur tirta tersebut saya bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya Ya, dan menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya. oke. Menurut saya Pak, sebagai observer selama tadi saya mengamati Pak Dwi coaching dengan Pak Firdaus, dalam proses coaching yang dilakukan Bapak sudah berjalan dengan baik, alur tirtanya juga sudah dilakukan, dan juga Bapak juga berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga coaching bisa menemukan masalahnya dan merasa nyaman untuk bercerita pada Pak Dwi. Ya. Kemudian yang selanjutnya Pak Dwi, pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa yang Bapak kembangkan lagi dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi itu ingin memahami tentang proses tirta sehingga saya bisa melakukan coaching untuk kedepannya lebih baik lagi. Oke, semoga kedepannya Pak Dwi bisa melakukan coaching dengan alur tirta lebih baik lagi ya Pak ya. Ini semangat untuk Pak Dwi, semoga kedepannya Pak Dwi menjadi guru yang hebat. Terima kasih Bu Ani. Dari perbincangan hari ini saya bisa menemukan jawaban yang menurut saya bisa melegakan hati. Terima kasih Bu Ani. Saya pamit ke kelas dulu karena hari ini ada jam mengajar. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah baik Pak. Saya dengar Bu Ani mau melaksanakan coaching. Iya betul sekali Pak, saya akan melakukan coaching Pak hari ini. Nah, ini Bu ya, sebelum melaksanakan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bu Ani. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang topik pendidikan kita hari ini Bu, karena saya coba itu. Ya. Nah, pada coaching hari ini,
coach dan coaching ini nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan kita atau belum. Nah, nanti kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dan nanti saya juga nanti akan menanyakan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Barangkali masih lupa, ini saya ingatkan Bu, ini harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching Bu. Jadi yang pertama itu ada kemitraan, ya, kemudian ada proses kreatif, kemudian yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bu Ani, kompetensi apa sih yang akan Bu Ani kembangkan dalam proses coaching ini? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini yang pertama yaitu ada present atau kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif Pak, dan yang terakhir itu yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terkait dengan yang tadi Bu Ani sampaikan, kompetensi yang paling mana yang spesifik yang akan dikembangkan Bu Ani? Yang lebih spesifik mungkin saya akan mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak. Iya Bu Ani. Iya. Terus ini pertanyaan yang terakhir Bu Ani, kira-kira indikator apa sih yang ingin disampaikan atau yang ingin dicapai oleh Bu Ani untuk tujuan pengembangan dalam proses coaching? Jadi saya ingin kunci saya, kebetulan kunci saya hari ini adalah Pak Dwi ya Pak ya. Saya ingin Pak Dwi ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang dilaluinya gitu Pak. Sudah, itu aja Bu ya. Untuk observasi kali ini, silakan nanti Bu Ani bisa melakukan coaching dengan coachingnya. Ya. Nanti silakan diatur waktunya Bu ya. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Tunggu Pak. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam Ibu Ani. Nggih, Ya, apa kabarnya silakan hari duduk. ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Firdaus. Silakan duduk Pak Firdaus. Ya. Ya. Bagaimana ini ada apa ini? Nggih, sehat Pak Dwi. Alhamdulillah sehat Nggih. walafiat. Bagaimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah sehat. Ya, Nggih. apa ini? Dengar hari ini Pak Dwi ada yang ingin disampaikan dengan saya ya? Oh iya Bu Ani, betul Nggih. sekali saya ingin berbicara dengan Ibu Ani ini. Nggih. Kira-kira apa yang ingin Pak Dwi sampaikan kepada saya? Gini Bu Ani, terkait dengan pembelajaran rekan-rekan di sekolah itu saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan ya Bu Ani ya. Nggih. Mereka lebih condong mengajar itu dengan metode konvensional, ceramah, dan ceramah, tidak menggunakan model pembelajaran yang sudah maju sekarang ya. Nggih. Sekarang kan sudah ada Quizzes Nggih. ataupun Google Formulir Nggih. ataupun media pembelajaran yang Nggih. menarik, minimal dengan menggunakan PPT lah kalau Nggih. misalkan mereka itu tidak bisa menggunakan Canva. Nggih, nggih. Gitu, Jadi Pak. dari yang saya dengarkan dari pembicaraan kita tadi bahwa Pak Dwi itu merasa kalau pembelajaran yang ada di sekolah Pak Dwi itu kurang bervariatif ya Pak Dwi ya. Iya Nggih, Ibu. masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional yang hanya ceramah-ceramah saja. Nah, dari percakapan kita ini apa sih yang Pak Dwi inginkan untuk pembelajaran Pak Dwi atau di sekolah Pak Dwi ke depan itu bagaimana? Jadi dari percakapan kita itu saya menginginkan jawaban atas permasalahan tentang penggunaan media pembelajaran yang kurang bervariatif Nggih. dan model pembelajaran yang kurang menarik di Nggih, sekolah nggih, saya. nggih. Oke, jadi Pak Dwi menginginkan adanya perubahan. Nah, dengan Pak Dwi menginginkan adanya perubahan ini, apa yang Pak Dwi inginkan untuk Saya sekolah Pak Dwi? Nggih. yang saya inginkan itu Bapak atau Ibu guru di sekolah saya itu menggunakan media pembelajaran yang interaktif, menarik dengan model pembelajaran itu yang bervariatif juga. Jadi peserta didik itu tidak selamanya itu mendengarkan ceramah dari Bapak atau Ibu guru ataupun tidak selamanya itu menulis terus gitu. Nggih. Ataupun
biasanya tuh dengan singkatan CPSA, catat Ya. buku sampai habis Oke, gitu. oke. Nah, jadi dari yang saya dengarkan tadi dari penjelasan Pak Dwi bahwa pembelajaran itu tidak hanya harus CPSA, tapi yang harus bervariatif, bisa dengan menggunakan Canva atau juga dengan kuisis dan media PowerPoint lainnya. Nah, menurut Pak Dwi nih, dari level 1 sampai 10, kan idealnya pembelajaran yang baik itu ada di level 10 ya Pak Dwi ya. Nah, dari level 1 sampai 10 ini kira-kira posisi di sekolah Pak Dwi itu ada di level berapa? Sepertinya itu di level 5, Bu. Karena Oh, di nggih. sekolah saya itu mayoritas banyak yang senior Nggih. ataupun yang sudah sepuh gitu. Nggih. Jadi mereka itu masih TBC, Apa itu TPC? tidak bisa komputer, Bu. Iya, jadi Oh, bukannya penyakit yang lain ya? bukan, bukan, Oh, Bu. Jadi bukan. mereka itu Nggih. lebih kurang berminat untuk Mhm. belajar komputer, belajar menggunakan aplikasi-aplikasi yang menunjang dalam pembelajaran. Jadi Nggih. masih di level 5, Bu. Oh, nggih. Berarti di sekolah Pak Dwi itu masih banyak guru yang TPC ya. Mhm. Kemudian levelnya masih ada di level 5 nih ya Pak Dwi ya. Iya, iya. Nah, kalau misalkan nih bisa ditingkatkan lagi dari level 5 mau ke level berapa Pak Dwi? Kira-kira masuk di level 7. Ya, kenapa Kar itu ke level 7? Kenapa nggak Kak, harus level 10 iya, langsung? karena saya itu punya angan-angan bertahap, Bu. Jadi Nggih. tidak langsung ke level Mhm, 10, mhm, saya akan mencoba dulu dari level 7 karena mhm. kan saya harus bisa menggerakkan guru-guru yang ada di Oke, sekolah saya nggih, agar bisa melakukan ataupun mengimplementasikan pembelajaran yang bervariatif. nggih. Oke, berarti tadi mau ke level 7 ya, Pak, ya? Ya, Nah, untuk mencapai level 7 itu, mencapai tujuannya Pak Dwi tadi bisa mengimplementasikan pembelajaran yang bervariatif, bagaimana sih cara Pak Dwi untuk bisa mengimplementasikan itu, pembelajaran yang bervariatif itu? ya, Caranya bagaimana? usaha yang akan saya lakukan itu mungkin dengan kegiatan mentoring ataupun workshop ataupun kegiatan pendampingan Oke, nggih. Oke, ataupun bisa mengajari Bapak Ibu guru dengan cara face to face. oke. Jadi, bisa dengan mentoring, bisa dengan pendampingan, atau dengan cara face to face ya, Pak, ya. Nggih. Kira-kira menurut Pak Dwi ada nggak strategi lain selain tadi yang sudah disebutkan tadi untuk menunjang, pembelajaran yang lebih bervariatif? Ada nggak Pak Dwi menurut Pak Dwi? Kalau menurut saya itu lebih condong ke mentoring itu, Oke, karena kalau misalkan dengan workshop itu kita harus mendatangkan narasumber yang lebih hebat dan lebih jauh. Jadi kalau dengan mentoring itu eh, saya bisa mengajak Bapak atau Ibu guru secara langsung. oke. Jadi dengan kegiatan mentoring ya, Pak, ya? Iya, Tidak dengan kegiatan workshop ataupun IHT iya. karena bisa memakan biaya. Oke, berarti yang menurut Pak Dwi lebih nyaman untuk dilakukan itu apa ya, Pak Dwi? Yang lebih nyaman itu ya tadi melakukan kegiatan mentoring Oke, kepada mhm, rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. oke, oke. Jadi, strategi yang ingin Pak Dwi jalankan itu mentoring untuk implementasi pembelajaran yang lebih bervariatif. Nah, Mm. dari kegiatan mentoring yang akan Pak Dwi lakukan ini, Pak Dwi menurut Pak Dwi ini butuh dukungan atau support atau tidak? Dukungan apa sih yang harus, Pak Dwi dapatkan? Ya, Ada nggak? tentunya saya harus minta dukungan karena saya harus melibatkan guru lain yang ahli dari IT di sekolah saya seperti Bu Atika ataupun Pak Budi ataupun yang satunya Bu Maya. Jadi mereka Oke. kan ahli dalam bidang IT, sepertinya mereka bisa membantu saya dalam kegiatan mentoring ini. Mhm. Oke, berarti dari tadi saya dengar Pak Dwi akan meminta bantuan kepada teman-teman yang sudah bisa IT juga ya kan. Nah, untuk kedepannya nih, penerapannya, kira-kira kapan nih Pak Dwi akan menerapkan implementasi ini, pembelajaran yang Ya, bervariatif? secepatnya Bu, karena kan ini sudah mau masuk pembelajaran
tahun ajaran baru. Jadi ya. secepatnya saya akan melakukan mentoring kepada rekan sejawat di sekolah saya dengan bantuan dari rekan sejawat saya yang ahli dari bidang IT. Jadi sehingga ketika masuk pembelajaran tahun ajaran baru, mereka sudah bisa mengimplementasikan pembelajaran yang bervariatif dengan model pembelajaran yang menarik. Oke, jadi implementasinya atau penerapannya untuk ke depan itu untuk tahun ajaran ini ya Pak ya? Iya. Oke. Ya, segera untuk diimplementasikan, juga bisa Pak Dwi juga tadi bisa berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Dari percakapan kita ini, apa sih yang Pak Dwi dapatkan dari kegiatan coaching hari ini? Yang saya dapatkan itu mendapatkan gambaran perubahan, Bu, di sekolah saya, bagaimana saya harus melakukan perubahan mengenai pembelajaran yang menarik dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariatif, sehingga di sekolah saya itu dalam kegiatan belajar mengajar tidak monoton. Itu yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, dan pemanfaatan TIK dalam media pembelajaran, sehingga pembelajarannya itu lebih menarik dan peserta didik insya Allah lebih suka dengan model pembelajaran yang lebih interaktif. Ya, alhamdulillah kalau Pak Dwi sudah bisa menemukan cara untuk penerapan pembelajaran yang bervariatif. Nah, saya berharap ke depannya Pak Dwi juga bisa berkolaborasi dengan baik dengan rekan-rekan yang sudah disebutkan tadi. Sekian dulu coaching hari ini ya Pak Dwi. Saya tadi menangkap Pak Dwi juga sudah bisa menerapkan strategi-strategi yang akan dilakukan. Ya, terima kasih Bu Anik telah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya tentang permasalahan yang saya hadapi. Oke, saya pamit dulu ya Pak Dwi, silakan melanjutkan aktivitasnya. Ya, nanti kalau misalkan ada permasalahan lagi saya bertanya kepada Bu Ani. Oke, boleh, silakan kita sharing coaching bersama-sama. Ya. Monggo Pak Dwi. Terima kasih Bu Ani. Hati. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam Bu Ani. Silakan duduk Bu Ani. Iya, terima kasih Pak Firdaus. Ini Bu Ani tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak. Iya, sudah Pak, alhamdulillah. Nah ini Bu, sebelum melanjutkan mengenai masalah coaching tadi, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan yang juga Bu Ani setelah observasi. Apa sih yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching dan kaitannya dengan indikator pencapaian yang diinginkan oleh Bu Ani? Jadi tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Dwi. Dari proses itu saya sudah melakukan alur tirta dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dari strategi-strategi yang saya siapkan tadi, Pak Dwi bisa menemukan atau memecahkan masalahnya seperti itu Pak. Ya, sudah bisa dilaksanakan dengan baik ya. Nah ini saya sebagai observer, ini saya mencoba untuk mengevaluasi yang sudah dilakukan oleh Bu Ani. Jadi kalau menurut saya Bu Ani ini sudah melaksanakan coaching dengan baik karena sudah melaksanakan coaching melalui proses tirta, kemudian Bu Ani juga sudah berusaha untuk menggali, kemudian Bu Ani juga sudah menanyakan kepada coaching sehingga coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Dan ini tentunya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching Bu Ani. Nah ini pertanyaan yang terakhir Bu Ani, kompetensi yang Bu Ani ingin kembangkan lagi dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan itu apa? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu lebih memahami lagi, lebih mendalami lagi tentang proses IoT itu bagaimana caranya komunikasi yang efektif, kemudian bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga untuk kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan baik, kemudian coachingnya juga bisa menemukan jalannya dari permasalahan itu Pak.
Ya sudah, Bu, mudah-mudahan nanti kedepannya Bu Ani bisa melaksanakan coach lebih baik lagi. Oke. Ya itu aja Bu untuk observasi hari ini. Mudah-mudahan yang Ibu lakukan ini bisa bermanfaat untuk Bu Ani dan juga untuk semuanya. Terima kasih Pak Firdaus atas saran dan masukannya. Iya. Saya ke kelas dulu. Oke, Bu Ani. Oke. Pak Firdaus.